Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ayatika, NPM 1910631190 dari 6D Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu netnografi dan etnografi virtual. Apa itu netnografi? Netnografi adalah studi yang berfokus memahami ruang cyber yang di dalamnya ada orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dan mampu membentuk budaya dan sistem masyarakat tersendiri. Prinsip dasar netnografi. Prinsip dasar netnografi ada 4. Yang pertama ada budaya. Netnografi seperti halnya etnografi mempelajari budaya dari orang atau kelompok di dunia digital dalam konteks alamiah. Peneliti berusaha menggambarkan kelompok atau komunitas seperti apa adanya, seperti perilaku yang biasa dilakukan. Fokus netnografi adalah menggambarkan budaya dari sudut pandang pengguna dan berusaha memahaminya. Lalu ada jejak online atau jejak digital. Netnografi berangkat dari jejak online atau jejak digital. Jejak digital adalah perilaku orang di dunia digital yang terekam. Jejak digital ini bentuknya bermacam-macam, mulai dari postingan di media sosial, komentar di forum belanja, apa yang dicari di mesin pencarian, dan komentar di forum online, dan sebagainya. Lalu ada partisipasi. Netnografi seperti halnya etnografi membutuhkan partisipasi dari peneliti. Hanya partisipasi dalam penelitian online berbeda dengan etnografi. Peneliti netnografi tidak ada keharusan untuk berpartisipasi dalam kelompok online yang ditelitinya. Misalnya memberi komentar, like, memberi pertanyaan, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, peneliti etnografi juga tidak sekadar hanya mengunduh dokumen dan melakukan coding seperti yang dilakukan di penelitian etnografi. Lalu ada immersive engagement. Ciri penting lain dari netnografi adalah peneliti menceburkan diri atau immersion dengan objek yang diteliti. Hanya berbeda dengan etnografi, imersi dalam penelitian online atau virtual itu berbeda. Peneliti terlibat dalam fenomena, masalah, dan objek yang diteliti. Keterlibatan ini tidak selalu harus ditafsirkan sebagai peneliti masuk dalam suatu komunitas atau menjadi anggota komunitas online tersebut. Lalu netnografi ini melalui beberapa tahapan, yaitu ada 6 tahapan untuk netnografi. Yang pertama ada initiation. Initiation ini menentukan tujuan penelitian, fenomena atau online site apa yang ingin diteliti oleh peneliti. Lalu tahap selanjutnya ada investigation, yaitu memfokuskan pada data jejak online atau digital apa yang ingin diteliti. Peneliti bisa memanfaatkan software atau mesin pencari. Nah, di tahap investigation ini merupakan tahapan di mana peneliti mencari, menseleksi, dan kemudian menyimpan data untuk diteliti. Lalu tahapan selanjutnya ini ada immersion. Di tahapan ini, peneliti menceburkan diri dengan data yang diteliti. Peneliti peka dan sensitif terhadap teks dan data yang diteliti menggunakan immersion journal. Pada tahapan immersion ini, peneliti melakukan refleksi. Peneliti membuat catatan atau file dot yang menggambarkan intersubjektivitas dan refleksi peneliti atas pengalaman yang dirasakan selama berada di lapangan. Nah, netnografi ini menggunakan immersion karena immersion adalah prinsip penelitian yang membedakan antara etnografi dan netnografi. Dengan penelitian netnografi ini, bentuk immersion dalam netnografi itu berbeda. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau netnografi ini didasarkan pada data site di mana peneliti berhadapan dengan data berupa jejak online yang sudah ada ketika peneliti melakukan penelitian. Dan peneliti netnografi tidak mempunyai file site atau komunitas unik yang diteliti seperti umumnya pada etnografi. Lalu di tahapan selanjutnya ada interaction, yaitu memahami data yang diteliti dan melakukan interaksi untuk memahami data. Nah, karena etnografi adalah metode untuk memahami budaya pengguna media sosial, untuk memahami budaya tersebut, peneliti memerlukan data. Pada riset etnografi terdapat 3 bentuk data, yaitu ada arsip atau extend, kolaborasi atau elicited, dan terakhir ada diproduksi. Nah, arsip ini menggunakan data yang sudah ada atau existing, bahan yang sudah tersedia tanpa kehadiran peneliti. Nah, dengan caranya ini mengambil data yang tersedia di internet, misalnya postingan di media sosial dan sebagainya. Lalu ada kolaborasi atau elicited.
yaitu data diperoleh dengan interaksi dengan informan atau orang yang diteliti, seperti melakukan wawancara dengan informan, membuat catatan harian, web penelitian, menggunakan aplikasi, game online, web, dan sebagainya untuk memancing respon informan. Lalu ada diproduksi, ini datanya diperoleh oleh peneliti melalui pengamatan selama proses penelitian. Itu melakukan observasi dan mencatat hasil pengamatan tersebut dalam catatan lapangan. Lalu di tahapan selanjutnya ada integration, yaitu menggabungkan berbagai data yang diperoleh untuk memahami budaya dari objek yang diteliti. Dan tahapan terakhir ini ada incarnation, yaitu peneliti mengkomunikasikan hasil penelitian kepada halayak dengan berbagai format laporan penelitian. Lalu selanjutnya, apa itu etnografi virtual? Itu etnografi virtual adalah metodologi yang digunakan untuk menyelidiki internet dan melakukan eksplorasi terhadap entitas atau user saat menggunakan internet tersebut. Lalu apa sih perbedaan dari etnografi dan etnografi virtual? Nah, etnografi adalah studi yang berfokus memahami ruang cyber. Etnografi itu meneliti atau memahami bagaimana budaya orang atau komunitas yang berinteraksi di internet. Contohnya seperti budaya Selkadei pada fandom K-pop di Twitter. Nah, sedangkan etnografi virtual itu meneliti orang yang menggunakan internet. Contohnya seperti budaya mahasiswa dalam perkuliahan online di aplikasi Zoom. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.